Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Kita berjumpa lagi bersama KDM, bersama saya untuk melanjutkan penggolongan obat. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan masing-masing di rumah ya. Berdoa dipersilakan. Cukup? Oke, saya harapkan untuk pagi hari ini bisa mengikuti meskipun mungkin tidak pada jam 8 tepat. Nah, ini tidak karena tidak langsung. Saya hargai jika ada siswa-siswa yang memang belum bisa mengikuti secara live. Oke, sebelumnya kita absen dulu ya. Meskipun kita secara online, nanti salah satu penilaian dari absen adalah salah satu kedisiplinan yang saya nilai adalah ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Jadi mau nggak mau ya harus absen karena dari hasil pekerjaan nanti akan dinilai. Oke. Nanti untuk materi seperti biasa bisa dilihat di YouTube atau nanti bisa saya kasihkan ke WA ya. Kita langsung saja masuk ke materi. Kita lanjutkan untuk penggolongan obat pertemuan kedua. Kemarin belum selesai. Yang selanjutnya adalah fungsi dan peran tenaga kesehatan dalam pemberian obat. Oke, kita ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah peran dokter dalam pengobatan. Nah, ini adalah peran dokter di sini yang bertanggung jawab terhadap diagnosis dari pasien dan yang menentukan terapi obatnya apa dan penyakitnya apa, itu yang bertanggung jawab adalah dokter. Obat harus dipesan dengan menulis resep. Jadi jika dokter sudah memeriksa kemudian memunculkan suatu diagnosis dan terapi, itu dengan terapi itu bisa sampai atau obat itu bisa sampai ke pasien dengan perantara perawat. Tapi untuk yang menulis dari yang memberikan resep itu adalah dokter. Jika ragu tentang isi resep atau tidak terbaca baik oleh perawat maupun apoteker, penulis resep itu harus dihubungi untuk penjelasan. Jadi misalnya ada tulisan yang tidak jelas, tidak boleh mengira-ira ya, seperti itu. Misalnya dari Mbak A, ini tulisannya apa ya, dokternya tadi menuliskannya apa, itu tidak bisa dikira-kira. Kalau seperti itu nanti bisa salah ya, dari entah itu dari nama obatnya atau dosisnya ya. Jadi harus diklarifikasi kembali kepada dokter yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut. Oke. Kemudian peran apoteker dalam pengobatan. Apoteker secara resmi bertanggung jawab atas pemasok dan distribusi obat, bertanggung jawab pembuatan sejumlah besar produk farmasi seperti larutan antiseptik dan lain sebagainya. Kemudian peran perawat dalam pemberian obat. Nah, ini adalah peran perawatnya apa? Mata rantai terakhir dalam proses pemberian obat kepada pasien atau langsung. Jadi perawat di sini adalah peran langsung dari dokter tadi yang memeriksa, kemudian memunculkan suatu diagnosis medis, kemudian memberikan terapi. Kalau sudah menuliskan resep, berarti kan tahu nih terapi obatnya apa. Nah, itu terakhir adalah yang bertanggung jawab atas pemberian obat kepada pasien adalah perawat itu sendiri. Perawat bertanggung jawab. Nah, ini sudah ya. Contoh, pasien yang sukar menelan, muntah dan tidak dapat minum obat tertentu dalam bentuk kapsul, faktor gangguan visual, pendengaran, intelektual atau motorik yang mungkin menyebabkan klien sukar makan obat. Jadi di sini adalah perawat yang paling tahu karena berhubungan langsung dengan pasien. Pasien ini misalnya mengalami sukar menelan, berarti kita harus memberitahukan ke dokter yang menangani pasien tersebut, seperti itu.
Kemudian untuk rencana perawatan harus mencakup rencana pemberian obat bergantung pada hasil pengkajian. Jadi yang hasil dari pengkajian terhadap pasien itu apa? Seperti itu. Pengetahuan tentang kerja dan interaksi obat, efek samping, lama kerja, dan program dokter. Prinsip 12 benar. Nah, ini adalah prinsip, kalau sudah ada prinsip tidak ada kompensasi apapun ya. Jadi harus benar, 12 benar dalam pemberian obat. Yang pertama adalah benar klien. Jadi kita harus pastikan dulu ini obat yang akan saya berikan itu benar enggak ya dokter kepada klien tersebut atau pada pasien tersebut, seperti itu. Kemudian benar obat. Nah, ini harus memeriksa sampai 3 kali saat membaca permintaan obat dan botolnya diambil dari rak obat. Jadi harus kita tahu kalau misalnya kan itu ada persediaan ya. Setelah kita ngambil ke apotek apa yang tadi diresepkan oleh dokter, kemudian kita mengambil untuk persediaan di nurse station. Nah, saat kita mengambil obat tersebut di rak obat, kita harus tahu, harus mengambil sesuai kebutuhan. Kemudian label botol dibandingkan dengan obat yang diminta. Obat yang diminta itu apa harus sesuai dengan apa yang kita ambil. Kemudian yang ketiga, saat dikembalikan ke rak obat itu obat punya pasien ini, obatnya labelnya ini ya, itu harus sesuai diletakkan di rak mana tadi yang pada saat ngambil di awal. Apabila labelnya tidak terbaca, isinya tidak boleh dipakai dan harus dikembalikan ke farmasi. Jadi harus benar-benar benar, namanya juga benar obat. Kemudian nanti sambil dibaca sendiri, di sini sudah saya jelaskan secara rinci ya. Karena mungkin kalau mendengar seperti ini belum saya saya nggak yakin kalau semuanya itu bisa mendengar jelas, karena di sini saya akui karena suaranya memang terdengar pelan ya Mbak ya. Jadi di sini saya usahakan dalam memberikan penjelasan juga sudah saya sampaikan saya tuliskan di PowerPoint. Nah, ini rinciannya sudah ada semuanya. Kemudian selanjutnya benar dosis. Benar dosisnya adalah ada beberapa contoh obat ampul. Nah, di sini ada vial yang namanya vial ini yang seperti ini. Nah, bentuknya ini yang namanya sudah dari bentuknya sudah berbeda ya. Kalau ampul seperti ini ya, seperti ini. Kalau vial seperti ini. Ya, jadi misalnya ondansetron ini berhubungan dengan pencernaan ya. Ondansetron 1 AMP. AMP itu ampul. Nah, ini ondansetron ini misalnya satu ondansetron ini ya, 1 ampul. Dosisnya berapa? Ini penting karena dalam 1 ampul ondansetron dosisnya ada 4 mg, ada juga yang 8 mg. Ada antibiotik 1 vial dosisnya gram, ada juga 1 vial dosisnya 500 mg. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya, yang namanya 1 ondansetron ini adalah bermacam-macam dari dosisnya, seperti itu. Kemudian benar cara atau rute. Faktor menentukan pemberian rute terbaik ditentukan oleh keadaan umum klien, kemudian ketepatan respon yang diinginkan, sifat kimiawi dan obat fisik, tempat kerja yang diinginkan. Nah, jenis obatnya ini saya sampaikan dulu. Jenis pemberian obatnya ya. Tadi kan rute. Nah, rute itu adalah perjalanan. Pemberiannya lewat mana nih? Ya, pemberian obat lewat oral. Nah, lewat oral adalah lewat mulut. Biasanya seperti apa? Lewat mulut merupakan cara paling mudah dan paling sering digunakan. Obat yang digunakan biasanya memiliki onset yang lama dan efek yang lama. Jadi ada bedanya nih, kenapa kok diberikan obat oral atau injeksi. Jadi kalau kita meminum obat secara oral, secara lewat mulut, misalnya tablet ya, tablet kan kita lewat mulut, itu akan lebih lama efeknya daripada yang injeksi. Karena kalau injeksi kan langsung ke pembuluh darah, kalau oral kan harus melewati apa dulu, harus melewati mulut dulu, intestinal,
baru ke organ yang lain. Nah, kemudian pemberian obat parenteral melalui vena atau infus. Nah, ini contohnya. Ya, ini obatnya ya. Ini obatnya misalnya mulai parenteral merupakan pemberian obat melalui jaringan tubuh. Pemberian obat parenteral merupakan pilihan jika pemberian obat dari mulut merupakan kontraindikasi. Jadi misalnya kenapa pasien tidak bisa diberikan obat karena sesuatu hal secara oral tadi ya. Dan jadi bisa digantikan dengan yang obat parenteral, yaitu melalui jaringan tubuh. Kemudian pemberian secara topikal. Topikal itu melalui kulit atau membran mukosa, misalnya salep, krim, lotion, krim, spray tetes mata, ya, seperti itu. Nah, ini contohnya. Kemudian pemberian obat inhalasi. Inhalasi itu melalui saluran pernapasan, misalnya salbutamol, Ventolin, Combifen. Itu misalnya kalau dengan riwayat asma atau asmanya kambuh itu bisa dengan obat inhalasi seperti ini. Contohnya seperti ini ya obatnya ya. Nah, pemberian obat rektal, oke, yang terakhir berupa rektal itu rektum ya, daerah anus. Nah, itu dengan berupa enema atau suppositoria yang akan mencair pada suhu badan. Jadi seperti dulkolak kalau contohnya orang yang konstipasi atau susah BAB, nah itu bisa dengan dulkolak, itu dimasukkan ke rektal. Kemudian yang kelima, benar waktu. Jika obat harus diminum sebelum makan, untuk memperoleh kadar yang diperlukan harus diberi 1 jam sebelum makan. Jadi kenapa kok sebelum makan, kenapa kok sesudah makan itu ada aturannya sendiri, ada kadarnya sendiri. Di dalam pemberian antibiotik tidak boleh diberikan bersama susu. Nah, ini harus diperhatikan ya. Kalau dikasih obat jenis antibiotik, nah itu tidak boleh dibarengkan dengan susu, karena susu dapat mengikat sebagian obat itu sebelum dapat diserap. Kemudian obat dapat diminum setelah makan bertujuan untuk menghindari iritasi yang berlebihan pada lambung, misalnya asam mefenamat. Jadi misalnya ada obat-obat tertentu yang diminum sesudah makan atau setelah makan. Kemudian yang keenam adalah benar dokumentasi. Setelah obat diberikan, setelah obat diberikan harus didokumentasikan meliputi dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Apabila klien menolak meminum obatnya atau obat tersebut tidak dapat diminum, harus dicatat alasannya dan dilaporkan. Nah, ini dokumentasi. Ini semua yang mengerjakan adalah perawat. Jadi harus tahu kondisi dari pengkajian pasien si A, kemudian sampai memberikan asuhan keperawatan, termasuk di dalamnya adalah memberikan obat. Itu adalah perawat. Nah, apabila melihat atau menjumpai pasien dengan misalnya susah menolak minum obat, itu harus disampaikan, sebelumnya harus didokumentasikan dulu di rekam medis, di asuhan keperawatan, bahwasanya pasien tersebut menolak untuk minum obat, itu harus dilaporkan. Benar pendidikan kesehatan perihal medikasi klien. Perawat mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pendidikan kesehatan klien, keluarga, dan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan obat. Hak klien untuk menolak. Nah, klien juga punya hak untuk menolak. Jadi kita tidak boleh memaksakan obat A harus diminum, obat B harus disuntikan. Tidak, karena klien sebagai pasien juga mempunyai hak untuk menolak. Klien berhak untuk menolak dalam pemberian obat. Perawat harus memberikan informed consent dalam pemberian obat. Jadi harus ada persetujuan dulu. Informed consent di sini adalah persetujuan ya. Persetujuan ketika pasien itu menolak. Nah, jadi yang tidak disalahkan adalah kenapa kok misalnya dokter visit datang mengunjungi, kenapa ini kok obat tidak diberikan, karena pasien menolak, dok, mana buktinya? Nah, ini informed consent-nya atau persetujuannya sudah ada, seperti itu. Kemudian yang 9 adalah benar pengkajian. Perawat selalu memeriksa TTV, tanda-tanda vital,
sebelum pemberian obat. Jadi harus tahu kondisi pasien secara ITV-nya. Benar evaluasi. Perawat selalu melihat atau memantau efek kerja dari obat setelah pemberian. Jadi harus dievaluasi. Kalau sudah pasien itu diberikan obat, dievaluasi kembali bagaimana reaksi pasien itu terhadap obat yang sudah diberikan. Kemudian benar reaksi terhadap makanan. Obat memiliki efektivitas jika diberikan pada waktu yang tepat. Jadi kalau waktunya minum obat belum diminumkan atau belum dianjurkan untuk minum obat, itu akan mempengaruhi kondisi pasien. Sebaliknya, kalau misalnya obat itu diminum tepat waktu, nah itu akan juga berpengaruh pada pasien, tentunya akan lebih baik. Benar reaksi dengan obat lain. Pada penggunaan obat seperti chloramphenicol diberikan dengan omeprazol, penggunaan pada penyakit kronis. Nah, ini peran perawat sebagai advokasi, menghargai keputusan pasien dan menjamin klien dapat informasi. Jadi kita itu yang menjamin. Sebagai perawat kita itu yang menjamin bahwasanya pasien itu sudah mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan kondisi pasien tersebut. Kemudian fungsinya memberi informasi sehingga klien menentukan sendiri keputusannya, memberi dukungannya. Jadi jika kita sudah memberikan informasi secara lengkap, pasien itu akan menentukan sendiri keputusannya, seperti itu. Perawat advokat itu meliputi protektor, mediator, dan aktor. Protektor yang memberi informasi yang cukup kepada pasien, kemudian sebagai mediator atau perantara, kemudian juga aktor yang memberikan secara langsung. Jadi yang berperan banyak ini adalah perawat. Jadi dari pengkajian, dari asuhan, memberikan asuhan keperawatan, termasuk memberikan obat, ini adalah pasien, sampai mengevaluasi. Nah, ini peran perawat yang berhubungan dengan obat tadi ya, persiapan obat, kemudian pengadaan obat, penyimpanan obat, administrasi dokumen, kemudian pemantauan efek obat. Jadi semuanya adalah perawat. Faktor yang mempengaruhi reaksi obat ada absorpsi obat, distribusi ke dalam tubuh, metabolisme obat, ekskresi sisa. Jadi nanti ekskresi sisa ini adalah obat yang tidak dapat diserap oleh tubuh, ini akan dikeluarkan melalui ginjal, ya, seperti itu. Kalau dia itu berupa udara, berbentuk udara, dia akan dikeluarkan melalui paru-paru. Dan efek obat ada efek terapeutik dan efek samping. Nah, efek samping ini yang tidak kita harapkan. Kalau yang terapeutik adalah efek yang diharapkan. Masalah dalam pemberian obat adalah menolak pemberian obat, integritas kulit terganggu, disorientasi dan bingung, menelan obat dan atau bukan sublingual, alergi kulit. Seperti apa sih bentuk kolaborasi dan advokasi kepada klien? Nah, ini saya. Sebelum melakukan tindakan, perawat A selalu menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan, menerangkan fungsi dan risiko yang akan didapatkan klien jika tidak dilakukan tindakan ataupun jika dilakukan tindakan, serta memberi kesempatan kepada klien dan keluarga untuk bertanya. Anak usia 1 tahunan, berat badan misalnya 10 kg, dosis dalam order 250 mg. Seharusnya 10 mg per kilogram berat badan untuk 1 kali pemberian, yang artinya dosis yang diorderkan tidak sesuai. Perawat A melakukan konfirmasi ulang dan menanyakan perihal orderan obat tersebut kepada dokter dan memberikan evaluasinya. Jelas ya? Nah, kemudian kita masuk ke dosis obat. Oke, kita lanjutkan ya sampai sini. Ada beberapa faktor ya, dari faktor yang mempengaruhi dosis obat. Faktor obat adalah sifat fisika, daya larut air atau lemak. Kemudian sifat kimiawi, itu dari asam, basa, garam. Kemudian toksisitas. Faktor pemberian oral, parenteral,
rektal, vaginal, uretra, dan lain-lain. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu di sini. Nah, sekarang adalah cara menghitung dosis obat. Ini nanti diperhatikan karena akan ada post test ya, dan harus dikerjakan. Post testnya adalah nanti ada 2 atau 3 kasus ya, untuk menghitung dosis obat. Yang pertama adalah menghitung dosis pemberian obat berdasarkan umur. Jadi kan ada yang bayi, anak, kemudian dewasa, itu adalah berbeda dalam perhitungannya. Jika anak kurang dari 8 tahun, rumusnya adalah DM anak ini adalah dosis maksimal ya. Dosis maksimal anak kurang dari 8 tahun adalah N dibagi N tambah 12 kali dosis maksimal atau maksimum dewasa. Nah, N adalah umur dalam tahun. Contohnya, diperhatikan, seorang anak berumur 5 tahun demam tinggi selama 1 hari dan telah diresepkan dokter mendapatkan paracetamol dengan dosis dewasa 500 mg. Berapa dosis yang harus diberikan untuk anak tersebut? Nah, jawabannya adalah DM dosis maksimum anak kurang dari 8 tahun sama dengan usia, tadi usia ya, 5 tahun dibagi dengan N 5 tahun ditambah 12 kali dosis maksimum dewasa berapa tadi? 500 mg. Nah, itu adalah dosis yang bisa diberikan kepada anak tersebut adalah 94 mg setiap kali pemberian. Nah, ini harus jelas. Kemudian itu dari rumusnya Young ya, kurang dari 8 tahun. Kemudian dari rumusnya Dilling untuk anak lebih dari atau sama dengan 8 tahun. Kalau tadi kurang dari 8 tahun, kalau sekarang rumusnya Dilling adalah lebih dari atau sama dengan 8 tahun. Rumusnya adalah dosis maksimum anak lebih dari atau sama dengan 8 tahun adalah N dibagi 20. N ini adalah umur dalam tahun kali dosis maksimum dewasa. Contohnya, seorang anak berumur 10 tahun demam tinggi selama 1 hari. Telah diresepkan oleh dokter mendapat paracetamol dengan dosis dewasa 500 mg. Berapa dosis yang harus diberikan untuk anak tersebut? Oke, kita masukkan ke rumus DM. Dosis maksimum anak lebih dari atau sama dengan 8 tahun adalah N-nya tadi adalah 10 karena N umur dalam tahun. Nah, ya ini ya. Nah, ini N adalah, ini diisi 10 tahun dibagi 20 kali dosis maksimum dewasa. Dosis maksimum dewasa adalah 500 mg ya. Jadi hasilnya adalah dosis yang diberikan pada anak di atas adalah hasilnya tadi 250 mg setiap kali pemberian. Kemudian yang ketiga adalah rumus Fred untuk bayi. Nah, ini untuk bayi ya, dalam bulan, hitungan bulan. Jadi rumusnya adalah dosis maksimum bayi dalam bulan adalah N dibagi 150 kali dosis maksimum dewasa. N sama umur dalam bulan. Kalau tadi kan N umur dalam tahun. Contohnya, anak usia 6 tahun. Nah, ini, anak usia 6 tahun mengalami demam tinggi. Untuk menurunkan panas anak tersebut, mendapatkan resep dari dokter obat paracetamol. Berapa dosis yang diberikan untuk anak tersebut? Nah, dosis maksimumnya dosis DD itu yang dimaksud adalah dosis dewasa ya. Nanti kalau ada soal atau contoh soal yang menyebutkan adalah DD, ini adalah DD itu dosis dewasa. Paracetamol 500 mg. Jadi DM dosis maksimum bayi tersebut dalam bulan adalah 6 bulan dibagi 150 kalikan DD. DD-nya adalah 500 mg. Hasilnya 20 mg.
Oke, selanjutnya menghitung dosis pemberian obat untuk bayi dan anak berdasarkan ketersediaan obat. Nah, jadi kalau tadi sudah menghitung berdasarkan usia bayi dan anak, kalau sekarang berdasarkan ketersediaan obat. Oke, rumusnya adalah dosis yang diprogramkan oleh dokter, maksudnya ya, dibagi dosis yang tersedia kali jumlah yang tersedia sama dengan jumlah yang diberikan. Contohnya, pasien A mendapatkan antibiotik ceftriaxone 250 mg injeksi. INJ ini injeksi via IV, artinya diinjeksi lewat infus ya. IV itu infus. Obat yang tersedia dalam satu vial ceftriaxone berisi 1 gram. 1 gram adalah 1000 mg yang dioplos dengan aquades 10 cm. Ini bukan cc ya, ini miligram. Cc itu sama dengan miligram, sama dengan ya. Berapa jumlah yang diberikan? Nah, karena ini adalah ada oplosnya, maka akan dikalikan nanti yang ini. Jadi 200 mg dosis yang diprogramkan tadi adalah 250 mg injeksi via IV ya, dikalikan 1000. Nah, dalam satu vial tadi, seperti yang saya jelaskan di awal, satu vial ceftriaxone tadi berisi 1 gram 1000 mg. Berarti 250 mg dibagi 1000 mg kali 10, karena akan dioplos dengan aquades 10 cc sama dengan 2,5 cc. Selanjutnya menghitung dosis pemberian obat untuk bayi dan anak berdasarkan berat badan. Nah, bisa dari umur, berat badan, kemudian ketersediaan obat. Yang ketiga kita adalah berat badan. Nah, DA ini adalah dosis anak ya. Dosis anak sama dengan dosis obat kali berat badan. Nah, ini adalah rumusnya. Dosis anak sama dengan dosis obat kali berat badan. Contohnya, diketahui dosis terapi obat paracetamol adalah 10 mg per kilogram berat badan per kali. Maka untuk umur 3 tahun dengan berat badan 14 kg dapat diberikan dosis per kali sebesar 14 kali 10 mg sama dengan 140 mg. Jadi anak tersebut dapat diberikan obat sebanyak 140 mg setiap kali pemberian. Rumus ini dapat digunakan jika dalam kemasan tersebut dosis per berat badan per kilogram. Kemudian menghitung dosis obat tablet ya, ini bukan kaplet ya, tablet ya, ini tablet atau pil. Rumusnya adalah order obat dibagi sediaan obat. Contohnya, dokter menginstruksikan untuk memberikan paracetamol, PCT itu paracetamol, tablet 250 mg. Sedangkan satu tablet paracetamol memiliki sediaan per dosisnya adalah 500 mg. Jawabnya adalah berapa? 250 mg dibagi 500 sama dengan setengah tablet yang diberikan gitu. Gampang ya. Kalau kita menerapkan rumusnya gampang, tinggal ganti angkanya saja. Cara menghitung dosis obat. Sirup di sini order obat dibagi sediaan obat kali pelarut. Nah, nanti ada pelarutnya. Biasanya kalau sirup pada anak-anak itu ada di tambahan pada pelarutnya. Sirupnya mau dikasih pemanis apa, rasa apa gitu ya. Contohnya ya, langsung ke contohnya. Dokter memberi resep yaitu Sanmol sirup 100 mg. Sediaan Sanmol sirup ialah 300 mg tiap 5 ml. Berapakah dosisnya yang akan diberikan? Order dokter, order itu 150 mg. Sediaannya berapa? 300. Nah, jadi ordernya ini 150 dibagi
300 mg kali pelarutnya berapa? 5 mg. Hasilnya adalah 150 mg. Serbuk. Nah, ini serbuk ini biasanya dicampurkan, ini tidak yang diperhatikan adalah menghitung dosis obat serbuk, diperlukan kreativitas dalam menentukan pelarutnya. Jadi kalau terlalu pekat, jadi nanti kalau terlalu sedikit pelarutnya, itu bisa pekat. Kalau sudah tercampur pekat dan itu diinjeksikan atau disuntikkan ke pasien, itu akan sakit rasanya ya, akan perih gitu. Tapi kita juga harus tahu, walaupun seperti itu kita harus sesuaikan dengan berapa cc Aquadis yang dilarutkan, agar obat tersebut juga tidak sakit, juga manfaatnya sama. Tuh. Contohnya ini ya, hampir sama, tinggal masukkan saja. Kemudian menghitung dosis obat. Nah, ini yang namanya sering pump dan infus pump adalah berbeda. Ini namanya sering pump, ini adalah infus pump. Biasanya digunakan kalau di ICU ya. Ini juga ada rumusnya, ini order obat melalui jam. Ini untuk pengetahuan kita saja, biar tahu aja ya, tambahan ilmu dan informasi. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke post test. Silahkan untuk post test nanti dikerjakan maksimal pengumpulannya adalah 1 kali 24 jam. Oke, dari saya, kalau nanti ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup WA ya. Oke. Kemudian saya ingatkan kembali, untuk protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, wajib memakai masker ya. Kalau kita keluar rumah harus wajib memakai masker. Kemudian cuci tangan dengan sabun atau dan air mengalir, atau memakai hand sanitizer. Itu yang wajib kita patuhi. Jangan lupa untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga, mengkonsumsi nutrisi yang bagus, yang sehat. Kemudian dijaga aktivitasnya, jangan sampai kelelahan, istirahat yang cukup, seperti itu ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukup sekian. Marilah pembelajaran kegiatan hari ini kita tutup dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, saya cuma sekian dari saya. Silahkan nanti dikerjakan. Kalau tidak ada yang jelas ditanyakan di grup WA ya. Untuk pengumpulannya nanti kepada ketua kelas masing-masing ya, dalam waktu 1 kali 24 jam, karena itu akan terhitung dalam kedisiplinan ya. Oke, saya cukupkan sekian. Selamat mengerjakan, selalu semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.